Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabar hari ini? Tentunya baik, bukan? Bagaimana? Hari ini siap untuk belajar bersama? Baiklah, mari kita awali pelajaran kali ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah, pelajaran yang kita pelajari bersama diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik anak-anakku semua, kali ini kita akan belajar bersama pada tema pertama. Pada awal semester ini kita akan mempelajari tema yang pertama. Apa kira-kira tema kita hari ini? Langsung saja kita buka pada halaman yang pertama. Pelajaran kita kali ini akan membahas tentang tema kasih sayang. Kasih sayang siapa anak-anakku? Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Allah memiliki sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kasih sayang Allah itu tidak terbatas. Kasih sayang Allah itu tidak membeda-bedakan kepada semua makhluknya. Kira-kira ada yang tahu tidak? Siapa yang menjadi makhluk Allah itu? Baiklah, kalau belum paham, kita simak pada gambar berikut ini. Amatilah gambar berikut ini. Pada gambar kiri atas, ini merupakan makhluk ciptaan Allah yang berada di angkasa. Ada gambar apa di sana? Ada matahari, ada bulan, ada planet-planet, ada semua yang berada di angkasa. Gambar yang kedua pada pojok kanan atas. Ada gambar sungai yang mengalir deras. Di situ merupakan makhluk Allah yang namanya tumbuhan. Kemudian gambar yang ketiga berada pada pojok kanan yang bagian bawah. Kita simak bersama. Di situ terdapat hewan-hewan. Ada hewan apa saja? Yang pertama ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada burung, dan masih banyak yang lainnya. Gambar yang terakhir ada gambar aktivitas manusia. Nah, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah. Jadi kita ulangi, apa saja makhluk ciptaan Allah itu? Ada bumi seisinya, ada matahari, ada bulan, ada bintang, dan segala sesuatu yang berada di angkasa. Kemudian ada tumbuhan yang semua terhampar di bumi. Kemudian ada yang namanya makhluk Allah, hewan. Salah satunya ada kambing, ada ayam, ada burung, ada kucing, dan masih banyak yang lainnya. Ada lagi makhluk Allah yang namanya manusia. Nah, jadi itulah diantaranya beberapa makhluk ciptaan Allah, di mana Allah memberikan kasih sayang yang sama kepada semua makhluknya. Baik anak-anakku, kita lanjut pada halaman yang kedua. Kita simak. Pada halaman kedua, tema A, ada judul kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku cinta Rasulullah. Ada yang tahu siapa itu Nabi Muhammad? Ya, betul. Nabi Muhammad adalah Nabi kita, suri tauladan kita, nabinya umat muslim. Amatilah pada gambar di bawah ini. Silahkan diamati pada gambar di layar. Ada aktivitas anak yang sedang bermain. Coba kamu lihat. Di situ kamu sedang asik bermain dengan teman-temanmu. Kamu sedang asik bermain lompat tali. Tiba-tiba ada temanmu yang menangis. Apa yang kamu lakukan?
Ya, kamu akan menghampiri temanmu yang sedang menangis, mencoba menghiburnya agar dia tidak bersedih kembali. Ini merupakan salah satu contoh sikap meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni kasih sayang kepada sesama. Kemudian Nabi Muhammad itu menyayangi umatnya tanpa membeda-bedakan. Jadi Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki rasa kasih sayang yang luar biasa. Meskipun kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu sangat dibenci oleh para musuh-musuhnya. Beliau selalu dicaci maki, beliau selalu dihina, dilempar batu. Apakah Nabi Muhammad merasa dendam terhadap para orang-orang yang membencinya? Ya, jawabannya tidak. Nabi Muhammad memiliki sikap yang sangat sabar. Dia selalu tabah dalam menghadapi segala cobaan. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad memiliki sikap kasih sayang yang luar biasa, beliau tidak marah, beliau tidak dendam terhadap orang yang benci terhadapnya, malah beliau selalu mendoakan agar orang yang membencinya segera diberikan kesadaran dan bertaubat. Itulah salah satu contoh sikap Nabi Muhammad yang harus kita contoh, kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku, ada sebuah kisah masih menyangkut tentang Rasulullah Muhammad SAW. Di sini dijelaskan pada suatu hari raya Idul Fitri ada anak-anak yang bergembira. Jadi ketika Idul Fitri tiba, anak-anak bergembira. Ketika Rasulullah pulang, ada anak yang menangis. Rasulullah melihat ada satu anak yang sedang bersedih dan gundah gulana. Rasulullah menghampirinya dan berkata, "Jangan menangis anakku, aku akan membahagiakanmu." Betapa mulianya seorang Rasulullah dengan menanamkan kasih sayang kepada sesama. Dia mencoba untuk memberikan kebahagiaan kepada anak yang bukan anak kandungnya. Semata apa? Untuk menanamkan rasa kasih sayang kepada sesama. Ya, benar sekali. Oke anak-anakku, sudah paham sekilas tentang materi kasih sayang? Oke, untuk selanjutnya kita coba untuk bersolawat sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 1, 2, 3. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin Habibillah. Luar biasa. Baik, kita berlanjut ke halaman yang ketiga. Baik, di situ kalian diminta untuk mengamati gambar kembali. Kita amati bersama ya. Coba, Pak Guru bertanya, kira-kira gambar tersebut menceritakan tentang kejadian apa? Terkait tema kita kasih sayang. Di gambar tersebut menceritakan adanya seorang anak yang memiliki kasih sayang yang luar biasa terhadap temannya yang sedang membutuhkan pertolongan. Kita lanjutkan ya anak-anakku. Sekarang ke halaman berikutnya, halaman 4. Simak pada layar. Di situ ada tampilan gambar ayo berlatih. Amatilah gambar tersebut. Coba ceritakan isi gambar tersebut tentang apa? Benar sekali. Jadi, isi gambar tersebut adalah sikap kasih sayang kita terhadap sesama, yakni kepada teman yang sedang sakit. Apa yang kita lakukan?
yakni menjenguknya, mendoakannya, menghiburnya, semoga ia lekas sembuh. Benar sekali. B. Poin kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini dijelaskan ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim, termasuk Asmaul Husna. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Kemudian yang kedua, apa arti Ar-Rahim? Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Pada gambar tersebut menggambarkan ada 3 bentuk kasih sayang. Yang pertama, kasih sayang kepada diri sendiri. Yang kedua, kasih sayang kepada sesama teman. Gambar yang terakhir, yang ketiga, adalah kasih sayang kepada lingkungan. Kita amati gambar yang pertama. Di situ menggambarkan kasih sayang kepada diri sendiri. Bagaimana cara kita mengasihi atau menyayangi diri kita sendiri? Yakni dengan cara hidup dengan sehat, selalu berolahraga, memperhatikan asupan makanan kita yang kita makan setiap hari. Yang kedua, kasih sayang kepada teman. Bagaimana anak-anakku? Penjelasan kasih sayang kepada teman. Kasih sayang kepada teman yakni adalah kasih sayang atau ungkapan rasa kasih dan sayang yang kita berikan kepada teman melalui perbuatan dengan cara memberikan bantuan ketika teman sedang membutuhkan bantuan. Dalam gambar ini dicontohkan ketika ada temanmu yang sakit, kamu pergi menjenguknya, mendoakannya agar ia lekas sembuh. Gambar yang ketiga, kasih sayang kepada lingkungan dan alam sekitar. Apa yang kalian amati pada gambar tersebut? Ya, seorang anak dan ayahnya sedang menyirami tanaman bunga. Gambar tersebut menceritakan kasih sayang kita kepada lingkungan. Nah, itulah 3 penjelasan dari kasih sayang pada diri sendiri, kasih sayang kepada teman, dan kasih sayang kepada lingkungan. Kita lanjutkan. Aku menyayangi keluargaku dan semua teman-temanku. Jadi, ini adalah satu sikap yang harus kita amalkan setiap hari. Kita harus sayang kepada keluarga dan teman kita. Coba sekarang Pak Guru ada satu tugas untuk anak-anakku semua. Coba anak-anakku di rumah, ayo kerjakan. Lafalkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ceritakan senangnya ditolong teman. Kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua untuk memperhatikan bagaimana pekerjaanmu. Silahkan dikerjakan. Lafalkan Ar-Rahman. Kemudian lafalkan juga Ar-Rahim. Kalau sudah, kalian coba ceritakan senangnya ketika kalian ditolong teman, bisa kepada orang tua, kakak, atau teman sebaya. Bisa ya? Oke, tentu bisa. Kita lanjutkan ke halaman 6. Amati gambar pada layar. Beri tanda centang pada kolom ya atau tidak. Pertanyaan yang ke-1 pertama. Aku bisa menyebutkan arti Ar-Rahman. Ayo, masih ingat tadi arti Ar-Rahman apa? Masih ya? Tentunya masih. Kalau kalian masih ingat, kalian harus menjawab dengan benar dan centang pada kolom ya. Yang kedua, aku bisa menyebutkan arti Ar-Rahim. Apa tadi Ar-Rahim? Masih ingat? Iya. Kalau masih ingat, jawablah dengan benar dan centang pada ya. Masih soal latihan berikutnya. Perhatikan pertanyaan Pak Guru. Simak gambar pada layar. Pertanyaan pertama, Ar-Rahman artinya adalah titik-titik. Ayo, siapa yang masih ingat dengan penjelasan Pak Guru tadi? Ar-Rahman artinya adalah titik-titik.
Pertanyaan yang kedua, Ar-Rahim artinya adalah titik-titik. Masih ingat anak-anakku? Ya, bagus sekali. Kalau sudah bisa, silahkan dikerjakan, ditulis di buku tulis, kemudian silahkan dicek kembali kalau sudah dikumpulkan kepada Bapak Ibu Guru. Nah, sudah paham anak-anakku semua? Baiklah, kalau sudah paham, kiranya sekian dari Pak Guru. Semoga pertemuan jarak jauh kita kali ini memberikan manfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, kemudian dikumpulkan kepada Bapak Ibu Guru. Baik anak-anakku, kita berlanjut pada pertemuan berikutnya pada tema yang kedua. Pak Guru cukupkan untuk pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.